Saya Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Aparat keamanan masih menginvestigasi ledakan yang terjadi saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai, termasuk keberadaan warga sipil di lokasi. Ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat menewaskan 13 orang, 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan bermula dari pemusnahan amunisi yang sudah tak layak pakai pada Senin pagi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan ledakan amunisi terjadi saat jajaran gudang pusat amunisi dan pusat peralatan TNI Angkatan Darat melakukan penyusunan detonator di salah satu lubang. Kadis Penat menjelaskan, tim telah mengecek prosedur dan lokasi tempat peledakan amunisi. Dari pengecekan, semua telah dinyatakan aman. Tim penyusun amunisi dari TNI Angkatan Darat melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Tim penyusun amunisi ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan. Ledakan amunisi tak layak pakai di 2 lubang sumur berhasil dilakukan. Terdapat 1 lubang sumur lain yang peruntukannya untuk menghancurkan sisa detonator. Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang ketiga, tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Saat ini investigasi sedang dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Kapuspen TNI Majen Kristome Sianturi menyebut warga yang menjadi korban ledakan amunisi tak layak pakai sedang ingin mengumpulkan bekas granat hingga mortir. Kristome menambahkan kegiatan masyarakat tersebut memang biasa mereka lakukan setiap ada kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa. Informasi awal yang kita terima, kebiasaan masyarakat di sana adalah apabila telah terjadi pemusnahan, peledakan, maka mereka akan mendatangi tempat itu untuk mengambil logam, ada kuningan, ada tembaga, ada besi, sisa dari munisi yang ledakan tadi. Setelah dikumpulkan ini akan menjadi nilai jual, ada nilai jualnya, dijual ke tempat pengepulnya, ya munisi, ada kuningan, ada tembaga, ya. Nah itu kan jadi duit, ya gitu ya, jadi ada nilai keuntungan. Nah itulah yang analisis kita yang dicari oleh masyarakat untuk mengumpulkan logam-logam tadi. Pengamat militer Anton Aliabas menyebut TNI harus meninjau ulang standar operasional prosedur pemusnahan amunisi yang tak layak pakai, termasuk mengapa warga sipil bisa masuk ke lokasi. Ada warga yang mencoba misalnya masuk jalan tikus karena mereka berebut untuk mengambil puing-puing itu. Ini yang memang bagi saya menjadi concern ketika kita melakukan pemusnahan amunisi gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambar ya, lihat itu sebenarnya ada jarak gitu. Jadi TNI itu sebenarnya sudah ada panduan, ada jarak aman. Tim investigasi harus mengusut tuntas penyebab insiden ini. Jangan sampai ada lagi korban saat pemusnahan amunisi kadaluarsa. Tim Liputan Kompas TV.